Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, pemeliharaannya sungguh luar biasa bagi kita. Tidak terasa kita boleh ada di hari yang ke-26 di bulan April. Dan selama ini kita boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan sungguh sempurna, besarlah setianya bagi kita, sehingga hanya oleh kemurahan Allah seluruh jemaat Tuhan pada saat ini, sekalipun tidak kita ada bersama-sama dalam rumah Tuhan, dalam bersekutu menyembah Tuhan, tetapi kita boleh bersama-sama menikmati napas hidup sebagaimana adanya. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini, untuk kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala kesibukan kita, dan kita fokus kepada penyembahan kita, kepada menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang kita buat hari ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar setia Tuhan bagi kita, nyata di sepanjang kehidupan kita. Hanya oleh karena kasih-Nya, maka kita dilayakkan untuk hidup sampai pada saat ini. Dan tidak ada sesuatu kata yang indah yang bisa kita ungkapkan untuk melukiskan bagaimana indahnya kasih Tuhan bagi kita, selain kita datang mempersembahkan syukur kita kepada-Nya. Bagi Dialah segala kemuliaan, bagi Dialah segala hormat. Patut kita tinggikan namanya pada saat ini. Dia melebihi segala sesuatu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Lebih dalam ku menyembah, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Dia
kepadamu atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan memampukan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami datang meletakkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah dan penyembahan kami dari awal sampai selesainya. Biarlah kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Silakan jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samidi MTH. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 96. Kita nyanyikan 2 ayat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Sejak
jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan saat ini, di mana pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama lagi dihimpunkan dalam ibadah penyembahan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang tetap nyata dan sempurna dalam hidup kami. Walaupun kami sementara menghadapi pandemi virus corona yang telah membatasi kami di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Tetapi terpujilah namamu ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh sempurna bagi kami semua, sehingga kami ada sebagaimana ada itu karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usianya setahun lagi. Kami bersyukur minggu yang lalu, bahkan dalam minggu ke depan ini kami bersyukur bersama dengan saudari Aurelia Liliani, Ibu Reni Medirawa, Ibu Maria Pato, Bapak Petrus Malome, Ibu Aryani Desaldin, Ibu Katarina Damayanti Parinding, Bapak Andarias Lele Sambara, dan juga Saudara Tommy Moses Lalang. Terima kasih Tuhan, pertambahan usia Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka, biarlah Tuhan tetap memeliharakan, menjaga, membuat berhasil dalam segala yang mereka kerjakan dan usahakan, dan di dalamnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, dan mungkin masih ada lagi jemaat Tuhan yang lain yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, gantikan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, sehingga mereka kuat, sehat. Dan dalamnya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan telah buat dan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa mendoakan juga orang tua kami yang dalam usia lanjut mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tetap kuatkan, teguhkan iman mereka dalam Tuhan, sehingga tetap kuat, tetap teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan walaupun kondisi fisik mereka semakin lemah Tuhan. Kami berdoa, berikan semangat, berikan sukacita, dan juga kebahagiaan Tuhan dalam menikmati kebersamaan dengan anak dan cucu mereka. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan memberkati usaha yang sementara dikerjakan untuk memperoleh pekerjaan yang tetap. Mampukan mereka Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka kuat dan mereka diberi kesabaran, semangat yang tinggi di dalam meraih yang terbaik dalam mencari pekerjaan. Kami berdoa mendoakan juga jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati rumah tangga jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan tolong, mampukan mereka untuk tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bahkan memberikan hikmat dari Tuhan sendiri di dalam menyikapi setiap persoalan itu, sehingga bersama dengan Tuhan mereka kuat, mereka mampu menjalani semua itu dengan baik. Kami berdoa mendoakan juga untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalamnya. Tuhan peliharakan dalam pertumbuhan, berikan keberhasilan dalam pendidikan dan dalam meraih cita-cita mereka. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Darwono sekeluarga. Tuhan Engkau mampukan dia dalam
membina, bahkan menjalankan program yang sudah dicanangkan Tuhan, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, membawa kemajuan bagi yayasan dan panti asuhan titipan kasih ini. Kami berdoa untuk para donatur, Tuhan memberkati mereka terus dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam usaha mereka Tuhan, sehingga mereka terus menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat yang Tuhan pakai untuk membantu, mendukung yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, maupun yang bekerja di luar kota. Tuhan kiranya Engkau menolong, memampukan mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, melindungi, menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga dalam bekerja Tuhan mereka terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Terlebih Tuhan, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Mendoakan juga jemaat Tuhan dalam pendidikan masing-masing. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka yang saat ini sementara belajar di rumah masing-masing. Tuhan Engkau menolong, memampukan, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar di rumah dengan baik dan dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mendoakan juga untuk pembangunan gedung gereja kami yang sementara berjalan. Tuhan memberkati para tukang, dan juga Tuhan menolong segala yang kami butuhkan dalam proses ini, sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik dan dapat kami melihat hasilnya. Kami gunakan, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami juga dapat bersama-sama menjaga akan rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami pakai mempermuliakan Tuhan. Kami pakai di dalamnya untuk terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan saja. Kami berdoa, mendoakan Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Klasis, Badan Pengurus Majelis Jemaat di gereja lokal masing-masing. Secara khusus dalam gereja kami, Gereja Kibait Jemaat Balongborong, Tuhan Engkau menolong, menyertai semua tim pelayan yang mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan Engkau mampukan mereka, sehingga kami semua Tuhan dapat bergandengan tangan melaksanakan tugas seperti yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong, menyertai para pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat menangani setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama, mendoakan akan persoalan bangsa kami dan juga menjadi persoalan dunia saat ini, yaitu pandemi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena paparan virus ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menjamah, menyatakan kuasa-Mu, memulihkan mereka Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga kami terbebas, terhindar dari virus ini, dan kami dapat bersama-sama menikmati kekuatan kesehatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati para dokter, juru medis yang bekerja tanpa lelah Tuhan untuk menangani akan virus corona ini Tuhan.
dan juga membantu para pasien. Tuhan, Engkau menolong, memampukan mereka, memberikan kekuatan ekstra, hikmat dari Tuhan, sehingga dapat memberikan penanganan medis yang terbaik. Dan para pasien yang sementara dirawat Tuhan dapat tertolong dan dapat sembuh dan kembali ke rumah dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk memberitakan firman kebenaran ini Tuhan, yang akan menjadi bagian kami bersama untuk merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup, melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami mempermuliakan Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami dan menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Melda Lolongan. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita sama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, saya yakin saat Engkau berfirman, saya pasti, dan Engkau bertindak, maka saya pasti menang. Mari kita yakinkan bahwa kita pasti aman di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan menopang kita. Ku yakin saat Kau bertindak, ku menang saat Kau bertindak. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup
jemaat Tuhan kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkaulah Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang telah mengizinkan kami masih menikmati hidup sampai pada pagi hari ini. Bahkan Engkau bukan hanya mengizinkan kami menikmati hidup ini, namun di dalamnya ya Tuhan, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa untuk kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh perkenanan-Mu, Engkau masih boleh mengizinkan kami ada di hadirat-Mu pada saat ini dalam penyembahan kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, doa-doa kami kepada Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami sama-sama telah membuka hati kami di hadapan Tuhan, siap untuk menerima pengajaran Tuhan melalui kebenaran-Mu yang boleh menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang siap untuk Kau pakai pada saat ini, perlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa, sehingga hamba boleh dimampukan untuk memperkatakannya, sehingga seluruh umat-Mu yang mendengarnya Tuhan akan dituntun, dikuatkan di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bahwasanya kami semua telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Sekalipun Tuhan masih mengizinkan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita selalu percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita selalu mendatangkan yang terbaik bagi hidup kita. Kuasa dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema makna kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ayat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan secara garis besar akan seluruh karyanya di kayu salib, bahwa Dia telah mati namun telah hidup, dan hidup sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, hidup kembali. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang sudah mati dan bisa bangkit, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Sekalipun di dalam kebenaran firman Tuhan dituliskan ada beberapa orang yang dikatakan mati namun hidup atau bangkit kembali, namun mereka itu hidup hanya untuk sementara. Hidup bukan untuk selama-lamanya, sama seperti Tuhan Yesus. Dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, di sana kita melihat bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati, namun dikatakan hidup kembali. Dalam kitab pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-17, di sana juga ada anak dari seorang janda Sarfat yang juga dikatakan mati dan dihidupkan kembali. Elia berdoa kepada
kepada Tuhan supaya anak ini bisa hidup kembali, dan itu pun benar-benar terjadi. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ada juga peristiwa melalui kematian anak seorang dari perempuan Sunem yang juga telah mati namun dihidupkan kembali. Elisa berdoa kepada Tuhan. Dia berbaring di atas tubuh anak ini dan dia pun dibangkitkan. Dia pun hidup kembali. Begitupun juga dengan kisah yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dalam kisah tentang Tabita atau Dorcas, ketika dia mati, Petrus berdoa kepada Tuhan, sekiranya Tabita ini bisa dibangkitkan, bisa hidup kembali, dan itu pun terjadi. Dan peristiwa kebangkitan dari kematian yang terakhir yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, kisah Eutikus. Ketika dia mati, Rasul Paulus berdoa supaya dia hidup, dan itu pun terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka semua ini memang mati. Mereka hidup kembali. Namun dikatakan mereka hidup tidak sampai selama-lamanya. Mereka hidup hanya sementara, dan sesudah itu mereka mati lagi. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mati dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Bukan hanya kebangkitannya yang begitu berbeda dengan manusia pada umumnya, tapi juga dengan kematiannya. Kita tahu bahwa kematian kita manusia itu akan diingat, itu akan diperbincangkan hanya dalam kurun waktu yang singkat. Mungkin 2 minggu, 1 bulan, berita kematian kita itu akan hilang. Tapi tidak seperti itu dengan kematian daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati dalam kurun waktu yang sudah terlalu lama. Bahkan dikatakan 2000 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini, kematian tentang Tuhan Yesus itu tetap dibicarakan. Apakah itu melalui khotbah-khotbah, melalui puji-pujian, bahkan tentang kematiannya itu tetap menjadi perdebatan sampai hari ini. Kematiannya itu tetap menjadi bahan penelitian dari banyak ilmuwan untuk mau mencari tahu kebenaran akan kematian Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah 2 hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Adalah 2 hal yang sangat berarti, sangat bermakna bagi kehidupan kekristenan kita. Karena itu melalui kesempatan ini kita akan sama-sama belajar makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman Kristen. Kematian Tuhan Yesus menjadi dasar iman Kristen. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan pembuktian bahwa sungguh dialah juru selamat. Sungguh dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dengan bangkitnya berarti bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas segala dosa kita. Tidak diragukan lagi kehadirannya sebagai juru selamat. Kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa apapun yang dikatakannya, apapun yang diucapkannya selalu terjadi.
pasal 9 ayat yang ke-31. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Juga dalam Injil Markus pasal 10 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34. Tuhan Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Apa yang diucapkannya sudah digenapi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematiannya, tentulah dia akan disebut sebagai pembohong. Tentulah dia akan disebut sebagai pendusta. Dia akan disebut sebagai Mesias palsu. Dan tidak ada artinya setiap kita ini mau menyerahkan diri kepada dia, mau menjadi pengikutnya, mau percaya kepada dia. Untuk apa? Sehingga Rasul Paulus dalam kitab pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadi dasar iman kita. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus bagi kita sekalian, bahwa kebangkitan Yesus membawa sukacita atau membawa damai sejahtera bagi kita. Mengapa dikatakan kebangkitan Yesus itu membawa sukacita atau damai sejahtera bagi kita umatnya? Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan. Kalau maut sudah dikalahkan, itu berarti bahwa kematian kekal itu telah luput dari hidup kita. Kita sudah dibebaskan dari kematian kekal dan menerima hidup yang kekal. Teks bacaan kita berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus pernah mati, namun kini hidup. Demikian halnya dengan kita sebagai miliknya, akan hidup selama-lamanya bersama Dia. Sekalipun jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih mengalami yang namanya kematian jasmani, yakni keterpisahan roh dari tubuh kita. Namun itu tetap menjadi sukacita bagi kita, karena kebangkitan Yesus telah menjadi jaminan bagi kita akan kebangkitan kita pada kedatangannya yang kedua kali. Dan yang terakhir, makna kebangkitan Yesus yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa. Juru selamat kita bukan hanya hidup, tapi Dia berkuasa. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas alam maut. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas kematian, tapi Dia juga berkuasa atas alam semesta ini. Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Tuhan berkata,
Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi ini. Termasuk kuasa atas setan-setan, kuasa atas segala macam sakit penyakit. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, apalagi yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita cemaskan di dalam kehidupan kita? Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu, yang berkuasa itu, Dia memelihara hidup kita. Dia menyertai kita dalam kehidupan kita detik demi detik di dalam hidup ini. Pertolongannya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi sukacita bagi kita, Allah yang kita percayai adalah Allah yang punya kuasa yang luar biasa, yang tidak pernah terbatasi oleh apapun. Sehingga seberat apapun keadaan hidup kita, kita selalu mengimani, kita selalu percaya kuasanya pasti akan dinyatakan, akan menolong, menyertai kita sekalian. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini memberkati kita, memberikan pemahaman rohani bagi kita sekalian tentang makna kebangkitan Yesus bagi kita sekalian, bahwa itu menjadi dasar iman percaya kita kepada Tuhan, membawa sukacita atau damai sejahtera bagi kita, dan menunjukkan bahwa Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang luar biasa, yang berkuasa atas segala galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau telah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran. Biarlah kiranya Roh-Mu di dalam hati kami menjelaskannya lebih dalam lagi bagi kami sekalian, bahkan akan memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, memahami akan kebenaran-Mu, tapi biarlah kiranya kami akan dimampukan melakukannya di dalam sisa hidup yang Tuhan masih akan karuniakan bagi kami. Terima kasih atas urapan Tuhan bagi hamba-Mu dalam memperkatakan akan kebenaran. Ibadah kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Pengenalan pundi bagi kita. Pundi pertama persepuluhan, pundi kedua kolekte, pundi ketiga untuk kas lokal. Sementara kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepadanya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bersihkan aku apa saja.
Terpujilah Engkau ya Allah kami, di mana Engkau telah menyertai kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kami semua memaknai akan kebangkitan-Mu bagi kami. Di dalam iman percaya kami hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan berkati terus dalam pelayanan selanjutnya. Kami pun bersyukur kepada Tuhan kami dapat memberikan korban persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati terus kami dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, sehingga kami terus menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan atur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Mari kita serahkan diri kepada Tuhan, percaya bahwa kita punya Bapa di sorga. Dia adalah Raja di atas segala raja, Raja atas semesta ini. Kita pasti tenang karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Serahkan hidup kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah kamu dengan penuh sukacita. Ingatlah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah dengan penuh kesetiaan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah beribadah kepada Tuhan. Biarlah lewat penyembahan yang kita buat pada hari ini, Tuhan dimuliakan. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh ditambahkan usianya, baik pada yang berulang tahun pada minggu yang lalu maupun yang akan berulang tahun jika Tuhan berkenan dalam minggu ini. Dan sebagai janji Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun baik minggu lalu maupun minggu ini adalah dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disampaikan kepada kita sekalian bahwa persembahan selama ibadah di rumah masing-masing supaya dikumpulkan di gereja mulai pada tanggal 27 sampai 30 April pukul 9 sampai pukul 16 WITA. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dan persembahan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat beraktivitas, selamat kembali menunaikan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi kita. Perlindungan dan kasih karunia dari Tuhan akan terus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah doa dan harapan kami bersama, kita bersama, bahwa kita akan sehat selalu karena berkat Allah melimpah dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.